Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Sallallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulih. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan pada kita. Dalam kondisi sehat walafiat, kita istiqomah menjalankan ibadah Jumat sebagai rutinitas kewajiban kita mingguan untuk dalam rangka peningkatan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur ini aplikasinya adalah menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Bagaimana kualitas ibadah ini kita tingkatkan dari hari ke hari, dan kita berfastabiqul khairat dimanapun posisi kita, harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai figur yang memberikan keteladanan kepada kita bagaimana hidup ini menjalankan aturan Allah, bagaimana hidup ini menegakkan akidah, bagaimana hidup ini mengedepankan akhlak, etika moral. Dan etika moral ini sangat relevan di sepanjang zaman, termasuk di negara kita tercinta Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dimanapun kita berada, pastilah kita ingin mengedepankan etik dan moral di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Saudara, yang wajib saya sampaikan mengajak diri dan kita semua adalah perlunya kita selalu ittaqullah. Begitu banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita supaya ittaqullah. Dan setiap Jumat kita diadakan mimbar Jumat ini, sesungguhnya esensi yang paling dominan adalah peningkatan iman takwa. Kenapa? Karena takwa ini sumber dari segala penyelesaian atas terhadap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Mayattaqilah yaj'al lahu makhraja. Semua manusia punya salah, punya khilaf, punya dosa, dan juga punya jalan yang salah terkadang dalam mengikuti kehidupan sehari-hari. Tapi kita diinginkan selalu takwa. Karena takwa adalah imtisalul li awamirillah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Selesai. Jadi kalau kita sudah mengedepankan ini, maka hidup kita akan bahagia. Tidak ada orang bertakwa itu nggak bahagia. Nggak ada, saudara. Orang bertakwa dijamin, dirinya dijamin oleh Allah solusi yang terbaik atas segala yang dia hadapi, diberikan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, bahkan kesejahteraan. Mayattaqilah yaj'al lahu makhraja itu termasuk kesejahteraan. Idealnya orang bertakwa harus sejahtera. Kalau orang bertakwa masih mengeluh, nah itu godaan. Karena di sana ada setan, maka kita harus bisa mengalahkan. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kita kedepankan dalam kehidupan. Dan hidup ini sendiri, saudara, bagian dari banyak problem-problem yang kita hadapi. Dan Islam memberikan solusi. Hadir di sana apa? Konsep sabar, konsep syukur, konsep iman, konsep takwa, konsep tawakal, konsep kerja keras, konsep mental, fisik, disiplin yang harus kuat. Itulah Islam hadir. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum bulan Muharram yang luar biasa ini, umat Islam sedunia ini memperingatin bagaimana salah satu bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan dalam satu tahun, di antaranya adalah Muharram, saudara. Dan kita sudah hafal banget sejak kecil bagaimana menghormati Muharram, bagaimana merayakan Muharram, bagaimana mensosialisasikan urgensi dari peranan Muharram itu sendiri sebagai awal tahun 1447 Hijriah.
sebagai tahun baru Islam kita, saudara. Jangan kita hanya mengedepankan, meramaikan tahun baru Masehi, tapi kita tidak sama kali ta'zim, menghormati kehadiran Muharram itu sendiri. Kita sangat, tanda kutip, prihatin apabila umat Islam tidak mengagungkan bulan Muharram. Karena saudara, bukan hanya puasa. Nah, puasa ini luar biasa, tetapi juga amalan-amalan ibadah yang lain. Bagaimana peningkatan kepedulian sosial kita di bulan Muharram yang mulia ini. Selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian saudara tahu nanti ada bulan terpisah yang satu lagi namanya Rajab. Itu bulan-bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dzulqa'dah kemarin semua umat Islam persiapan, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, sedunia sama berangkat ke tanah suci. Selesai dari itu sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah itu adalah puncak juga yang namanya Al-Hajju Arafah. Hajinya adalah Arafah. Maka ada muncul Ar-Musna, Arafah, Muzdalifah dan Mina yang perjuangannya luar biasa. Jutaan umat sedunia berfastabiqul khairat di sana, menegakkan rukun Islam yang kelima. Bukan hanya mereka satu kali pergi hajinya, bahkan ada yang sudah 5, 6, 10 kali. Bahkan jamaah kami tanya ada yang 17 kali haji dan lain sebagainya. Ini saudara juga bulan yang sangat agung, Dzulhijjah kemarin ini. Termasuk agungnya sedunia sama kita mengagungkan dengan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian, kemudian sembelihlah kurban. Nah, ini di sana ada nuansa ubudiyah. Bagaimana Islam menegakkan ajaran yang sifatnya ubudiyah. Ubudiyah itu menyembah kepada Allah, namanya ta'abbudi. Bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah Allah, tapi nanti Allah akan menolong kita. Karenanya Islam itu mengajarkan pada kita hablum minallah wa hablum minannas. Di dalam ibadah kurban, di dalam ibadah haji, itu ada konteks ta'abbudinya, tapi juga ada konteks hablum minannasnya. Karenanya saudara, syiar Islam Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu bagian dari ketakwaan kita kalau kita memperingati hari-hari tersebut. Karenanya satu ayat disebut wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man, siapa orang, yu'adzim, yang mengagungkan, menghormati, meramaikan, peduli sosial, meningkatkan kualitas diri, iman, takwa, akhlak dikedepankan. Kemudian kita sumbang anak yatim, piatu, para du'afa di sekitar kanan kiri kita. Dan ini pasti sudah kita kerjakan, saudara. Saya yakin, tinggal kualitas dan kuantitasnya yang harus diperbaiki dan diperbanyak. Bagaimana supaya du'afa, tahun lalu kita bantu 100 orang, tahun ini naik menjadi 150 orang. Bagaimana yatim-yatim, mereka yang notabene tidak bisa sekolah, kita sekolahkan, kita bantu beasiswa dan lain sebagainya. Ini peran-peran ini semua lembaga, semua elemen. Khotib yakin setinggi-tingginya, bukan hanya pondok pesantren, bukan hanya lembaga, taman pendidikan Al-Quran, bukan hanya majelis taklim, bukan hanya masjid dan musola, saudara. Beberapa kementerian, baik juga lembaga-lembaga swasta, alhamdulillah, semua berkompetisi untuk menjalankan bagaimana menghormati Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang memuliakan langsung Allah dan Rasulnya. Rasul, kita ingat bahwa saudara, peristiwa hijrah itu ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi 13 tahun di Mekah. Rasulullah diam, ibadahnya pelan. Kenapa? Menghadapi pedang. Kenapa? Menghadapi kafir Quraisy. Kita Indonesia menghadapi apa? Dakwah dengan enak kita, fasilitas lengkap. Maka kita menjadi orang yang bersyukur di warga negara tercinta Republik Indonesia ini. Dakwah enak, ibadahnya enak, tidak ada ancaman, gangguan, tantangan. Ketika Rasulullah sudah di Mekah menghadapi orang yang sangat luar biasa, Masya Allah, taruhannya adalah nyawa. Begitu banyak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diseksa. Bilal bin Rabah seperti apa? Silahkan saudara putar-putar video-video terkait dengan perjuangan sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada apa-apanya kita ini. Kita hanya difitnah, kita hanya dicek, hanya dikomentari oleh netizen yang buruk. Biasa memprovokasi kita, membuli kita di dalam dakwah. Chat-chat atau hanya disebarkan fitnah-fitnah itu, kadang kita sudah marah. Ketika Rasulullah, saudara,
Bagaimana Rasulullah ketika dakwah di Taif misalnya, dicaci maki, tidak ada orang masuk Islam itu ditolak oleh Rasulullah. Bahkan ditawar yang malaikat, saya hancurkan ini Muhammad, gunung-gunung ini, semua mereka mati semua. Rasul kalau itu mengikuti emosionalnya, saat itu juga cash and carry itu gunung hancur lebur itu masyarakat mati semua Taif. Tapi sekarang sudah kata Rasulullah, biarlah mereka ayah-ayahnya, dedengkotnya, kakeknya, pemimpinnya, kafir-kafir yang ada di situ, katakanlah mereka mati, tapi mereka meninggalkan anak-anak, regenerasinya mudah-mudahan ada yang masuk Islam. Dan itu alhamdulillah luar biasa sudah. Dan sekarang Taif menjadi tempat yang strategis bagi umat Islam yang berkunjung di sana. Saudara, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ingat hijrah berarti ingat Rasulullah. Ingat hijrah adalah momen yang luar biasa. Bagaimana kalau perspektif secara bahasa hijrah dipindah. Pindah ini kalau zaman Rasul jelas pindah fisik non fisik, dua-duanya. Zahiran wa batinan, lahir dan batin. Taruhannya pedang malam itu Rasulullah malam Jumat akan dipedang oleh pemuda dari berbagai suku Arab kafir Quraisy yang luar biasa. Matikan Muhammad malam ini. Tapi saudara, Allah di atas segala-galanya mengutus malaikatnya, Muhammad malam ini kamu harus hijrah ke Madinah. Berangkatlah Rasulullah. Bukan suatu hal yang mudah. Kalau hijrah sekarang mungkin naik pesawat cepat ke Madinah. Ini hijrah pakai onta, 8 hari 8 malam lebih itu sudah. Dan umur Rasulullah waktu itu 53 tahun. Beliau dakwah di Mekah yang luar biasa panas. Maka kalau ada pertanyaan kenapa Rasulullah diutus di Mekah, begitu beratnya itu ngadepin orang-orang kafir Mekah sudah. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang jago berantem, orang-orang yang tekbal, yang siap mematikan Rasulullah dan sahabatnya yang masuk Islam. Ketika beliau ke Madinah, ahlan wa sahlan, ada kaum Ansor yang menyambut Rasulullah, menyambut Islam, Islam damai. Islam sebenarnya anti perang, kecuali diperangi duluan. Rasulullah itu membalas peperangan kalau diperangi duluan. Rasulullah tidak mengajarkan matikan dia, bunuh dia, bakar dia, hancurkan dia, tidak ada. Karena Islam itu kalau kita buka di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardh, jangan bikin onar di muka bumi, jangan bikin kerusakan, jangan bikin kehancuran. Bukan ajaran Islam yang bilang dikit-dikit main hajar, bom, hancurkan, tidak ada Islam. Islam anti anarkis. Rasulullah kalau diperangi ya dilawan, karena itu konteksnya adalah membela diri, menjaga keselamatan, hifdzun nafsi namanya, menjaga diri. Kalau kita juga mau dibunuh orang, kita boleh melawan. Tapi kalau kita tidak dibunuh orang, jangan membunuh orang. Kita tidak difitnah orang, jangan bikin fitnah. Kalau melawan sejenis masih diizinkan. Karena saudara, Islam mencintai perdamaian, Islam mencintai persatuan dan kesatuan. Nah, makna hijrah itu saudara secara istilahi adalah bagaimana kita berpindah supaya kita ini lebih dekat kepada Allah. Berhijrah bagaimana supaya iman dan takwa kita ini lebih. Berhijrah bagaimana supaya akhlak kita yang tadi tidak baik menuju yang baik, itu hijrah. Berhijrah ketika kita belum haji, kita pengen haji. Berhijrah kita baru sekali umrah, pengen umrah berulang kali. Berhijrah kita ingin melihat suasana bagaimana perjuangan Rasulullah. Kenapa kita ingin mereka-mereka yang haji dan umrah itu berulang kali, saudara? Karena ingin merasakan, memahami langsung, melihat langsung seperti apa perjuangan Rasul. Dan itu ada asar-asarnya, ada museumnya, ada bekas perjuangan Rasulullah. Dan itu menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu, saudara. Belum ketika berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW. Dan itu menjadi perebutan yang luar biasa. Di era teknologi harus pakai manajemen IT. Bagaimana bisa masuk raudhahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan doa-doa yang dikabulkan. Saudara sidang Jumat rahimakumullah, karenanya hijrah ini sebuah kewajiban. Nah, waktu itu kita hijrah bukan berarti hijrah dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, atau dari Jakarta kita pengen ke pulau mana yang lebih indah dan lain sebagainya. Bukan secara fisik, tetapi hijrah secara maknawi. Bagaimana lahir batin kita kedepankan untuk mujahadah di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah,
Bukan Allah minta dibela, saudara. Kalau Islam ini dicaci maki, Islam dijelekkan, Islam dimundurkan, Islam kemudian difitnah habis-habisan bahwa Islam ini jelek, bahwa Islam itu senangnya perang, bahwa Islam ini teroris. Nah, ini yang harus kita bela, saudara. Islam tidak seperti itu. Karena Islam ada innallaha yuhibbul muhibbin. Allah mencintai kedamaian, muqsitin, orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Sidang Jumat rahimahullah, dari hikmah hijrah yang kita harus ambil adalah pertama, peningkatan kualitas iman dan takwa, kemudian jiwa juang yang sangat tinggi. Kemudian hijrah itu sendiri perlu sahabat. Rasulullah punya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dalam konteks manajemen, saudara, kalau kita karir pengen baik, kita harus punya networking yang bagus. Kita punya sahabat, kita punya rekanan, kita punya teman yang baik, kita punya teamwork yang ingin mensukseskan fidini wa dunya akhirah. Dalam konteks ibadah dakwah kita juga punya teamwork. Dalam konteks berbisnis kita juga teamwork yang solid, yang baik, dan yang punya satu visi misi yang sama. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya baca dalam Al-Quran, sudah orang yang berhijrah itu pasti rizkinya di tangan Allah, kedamaiannya dijamin oleh Allah, surganya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya baik, dia hijrah ingin lebih dekat kepada masjid, dia hijrah ingin dekat kepada tempat-tempat ibadah, dia hijrah ingin berbuat yang terbaik. Ya Allah, kemarin saya belum peduli sosial, sekarang saya tingkatkan tahun ini. Peningkatan kualitas kepedulian sosial kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Apapun peran kita, selama kita masih diberikan kepercayaan, berikan amanah oleh pimpinan, mumpung belum pensiun, mumpung belum berhenti, berjuanglah saat ini untuk Islam. Bagaimana supaya Islam itu rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah hijrah yang hakiki, saudara. Intinya taqarrub ilallahnya lebih dekat, ibadahnya lebih baik, sosialnya lebih baik. Dan itu pula yang diajarkan ketika pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji yang mabrur adalah bagaimana dia menebarkan kedamaian, bagaimana dia menebarkan salam, afsus salam, wa'id amul ji'an, dan juga bersenang diri, dan juga dia punya hobi it'amut ta'am, melayani orang-orang yang membutuhkan makanan. Artinya peduli ekonomi terhadap sesama, irhamu man fil ard, lebih menyayangi kepada sesama manusia, wabil khusus sesama muslim. Kita harus saling mencintai, menjaga ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam barokah, amin. Mudahkan rezeki kita dalam menjalankan ibadah, berikan kekuatan lahir dan batin dan kemudahan serta keinginan, dibuang rasa malas dan lain sebagainya, untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. وقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ومسجد الاقصى ودائره المؤمنين عامه
إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.